Muta'alim, kitab Ta'limul Muta'alim, kita insyaallah sampai pada pembahasan apa kemarin, hindari bermusyawarah, ya, bermusyawarah dengan orang yang mempersulit masalah. Nah, ini kita bahas di akhir penghujungnya kemarin. Di yang jelek tabiatnya, wa iyyaka al-mudzakaratu ma'a muta'annitin ghairu mustaqimin at-tab'i fa innahu at-tabi'atul musyrikatun wal akhlaqul muta'addiyatun wal mujawaratu wa mu'atharatun wa fi as-si'ri alladhi dzakara Khalil ibn Ahmad fawaid katsira qila al-'ilmu min syatrati liman khadama an yaj'ala an-nasa kulluhum khaddimah. Jadi kita diminta oleh beliau hindari bermusyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah. Ini jangan sampai yang kita bahas kemarin, ya. Orang yang gampang ngeremehin urusan, ya, yang kelihatannya dia punya kebiasaan itu demen ngasih beban sama saudaranya, itu jangan diajak musyawarah. Salah kita. Tidak ada tabiat yang baik, karena tabiat buruk itu bisa menular. Kalau kita ngasih saran sama orang yang minta saran sama orang yang baik, maka akan keluar baik. Kalau kita minta saran sama yang gitu tadi, akhlaknya jelek, maka yang keluar akan jelek, dan itu nular kan. Oh iya, benar juga ya, jangan kita bantuin dia gitu kan. Kalau kita boleh nggak kita bantuin si fulan, kita musyawarah sama orang yang hatinya dongkolan, itu akhirnya keluar apa? Jangan, perhitungan. Kalau bisa sih kita mintain dulu dia jatahnya, minta ini minta itu. Jadi nggak ada keikhlasan, muncul sisi-sisi keburukan yang ada, itu nular karena salah bergaul kita. Ada teman yang punya tabiat jelek, jangan deketin. Ini ngerusak suasana ilmu juga. Majelis lama-lama udah rutin banget salah gaul, lingkungan salah, udah nular, hilangin kemanfaatan ilmu juga. Karena salah satu himbauan dari beliau untuk kita bisa mencermati ilmu yang baik, maka bergaul dengan yang baik. Disuruh juga sering-sering bermuzakarah sama alim ulama, para asatidz. Ngulas aja, ngulas. Apa sih ngulas kehidupan kan enak. Ngulas masalah yang baik-baik, musyawarah dengan hal-hal yang sifatnya membangun adab. Kita kalau sering banget ngehibur diri, ketawa ketiwi, itu gak usah dicari, banyak bahannya. Ya, di YouTube, di Facebook, yang lucu-lucu segambreng, apalagi film-film komedi, gak ada habisnya, gak pernah ada habisnya. Tapi kalau kita mengkaji ilmu, itu perlu perjuangan, perlu kemauan, walaupun memang berat. Siapa yang bikin berat? Kira-kira siapa yang bikin berat? Iblis, laknatullah. Iblis itu nggak pengen kita naik derajat, ngebahas ilmu, ngedeketin diri sama Allah, ngelihat orang-orang majelis aja ogah. Lewat depan majelis itu rasanya kayak ngelewatin ruangan-ruangan panas gitu. Hawanya udah kagak enak aja. Kalau bisa jangan ngelirik. Kalau ngelirik juga penuh kedengkian. Apa itu? Ngumpul-ngumpul. Orang kalau hatinya jelek begitu. Jangan sampai nular. Jadi penyakit-penyakit begini ini bisa nular. Kalau kita salah gaul, salah kumpul, yang tadinya kita baik-baik, karena kumpul sama orang salah ketularan. Dan itu sebetulnya bagian dari rizki Allah. Kalau emang rizkinya diberhentiin di situ, rizkinya jelek, ya jelek. Rizki kan nggak semuanya juga dianggapnya bagus. Rizki itu ada yang sifatnya begitu, bala. Kasih dia rizkinya sampai situ doang. Sampai di halaman-halaman kebetan-kebetan orang-orang jahat. Sampai situ doang udah. Ketemu sama orang baik, ketemu sama orang ahli ibadah, itu juga bagian dari rizki. Rizki yang baik, rizki yang manfaat. Ini. Nauzubillah min dzalik. Dan penyair juga dikatakan tadi, di antara syarat ilmu itu ialah menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Kita bahas kemarin ya. Jadi melayani ilmu itu dengan apa? Dengan pelayanan. Bahwa kita niat melayani apa? Melayani ilmu. Diri kita,
Tahu diri kita harus kita layani dengan ilmu yang kita dapat. Artinya melawan nafsu itu. Udah tahu ya rubah lah, jangan sama aja. Udah tahu ningkat lah, bukan malah mundur. Naik derajatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan kok malah ketika tahu malah bikin orang nyantai, santai, tahu malah makin kemunduran, berpacu oleh kemunduran. Udah tahu rahasianya ini, waduh gampang dah, berarti menuju ridho Allah tuh simpel jalannya. Akhirnya dia mundur, dia bukan maju. Ngeremehin majlis, ya kan? Ngeremehin ibadah, ngeremehin jamaah mah udah tinggal ini aja. Apalagi deketin majlis, gua tahu dah muka-mukanya orang pengen apa tuh majlis. Ya iuran juga kagak pernah lulus, nggak pernah mumpung. Gitu iuran dibaca-baca. Coba kalau dia hadir, ya, dia duduk, nggak ada tuntutan dia mau ngebayar kah atau mau ngebagi sedekah, mau enggak. Nah ini bagian dari fenomena teman-teman dan kawan-kawan rekan-rekan kita. Ngapa males? Ada perasaan yang nggak terungkap. Ya, males nggak enak kalau lagi ada kotak amal lewat, ada orang lagi nutur kita nggak nyumbang. Jadiin alasan itu. Padahal mah nggak ngasih juga nggak apa-apa, nggak ada tuntutan. Hadirnya itu satu kebahagiaan sebetulnya di majelis. Ini fenomena kayak begini ini udah banyak banget terjadi. Ya nggak emak-emak, nggak baba-baba, nggak anak-anak. Kalau udah ada unsur-unsur yang sifatnya mendorong untuk dia lupa, dia hijrah dia menghindar, ada aja alasannya. Ya gara-gara nggak enak lah ada si Anu, nggak enak itu tempatnya bau, nggak enak ini lingkungannya. Ada aja alasan. Ada. Entar itu sumbangan, tempat udah bagus, ada yang gitu. Entar makanannya, entar temennya ada satu yang nggak cocok, yang membuat dia beralasan untuk menghindar dari majelis. Jangan sampai ini dijadikan satu alasan perundungan bagi kita untuk membatalkan hal-hal yang hasilnya sebetulnya baik buat kita. Jadi seringkali aneh ngebahas tentang jadikan majelis itu orang tua kita. Dimanapun kita punya masalah, orang tua gimana sih? Kan nggak bakal ninggalin. Lah kalau aja majelis ilmu itu kok nggak mendorong keilmuannya, nggak mengucurkan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan majelis namanya, bukan majelis ilmu namanya, majelis juhala. Ini buat apaan ada majelis? Yang dibahas apaan? Ngomongin orang, ngukur derajat amaliyah orang? Kan enggak. Ya kita harus mengintrospeksi diri. Ketika di majelis ada yang kurang baik, yuk bareng-bareng kita muhasabah, bareng-bareng kita saling negur. Enggak datang dari kawan, datang dari guru. Enggak datang dari guru, dari murid datang ingetin gurunya. Kayaknya begini Ustaz, bagusnya gini-gini. Gitu. Rahmat Allah datang dari mana-mana jalan. Jangan sampai itu jadiin alasan. Menghindar itu asbab-asbabnya banyak. Enak gua jauh jaraknya. Padahal Masya Allah sekarang udah ada motor, udah tinggal keinginan doang. Cuma mahabbahnya doang, klik apa enggak. Kalau nggak ada kepentingan, dia nggak muncul. Kalau ada kepentingan yang nggak ada urusan majelisnya, baru. Nah ini ada mental-mental yang kayak gitu, fenomena-fenomenanya begitu. Ya apalagi kalau emak-emak ya, kalau lagi majelis tuh Masya Allah, yang dipikirin seragam, nggak ketemu nih, yang matching sama kudungan kagak jadi berangkat tuh mak. Nggak matching kudungan sama bajunya, waduh ini kayaknya nggak matching. Lakinya ngeliatin aja, lu ngapa sih tadi bolak-balik, ngambek aja. Ada yang ya bener. Udah penyakit masa itu ya. Iya, ini mah bukan pengalaman pribadi, bukan. Emang kebaca ngeliat begitu fenomena itu. Iya. Bolak-balik. Ginjuk salah warna dikit, ogah berangkat. Padahal yang ngeliatin juga belum tentu udah merhatiin banget tuh bibirnya. Iya. Hudungan, bros-brosan dijadiin alasan. Wah, nggak mood abang lah. Nah, apa sih? Ininya nggak ada, ini nggak ada. Masya Allah. Apa yang dicari kayak begitu? Nah itu, ingin nyari ilmu, ingin nyari keberkahan majelis, malah dihilangkan oleh nafsu amaratus bisu. Jadi amarah-amarah dengan keburukan tadi. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum
wa ya'tadu dzalika fa inna ma yudriku daqa'iq bi ta'ammul wa li hadha qila ta'ammal yudrik wa la budda min ta'ammuli qabla kalam hatta yakuna shawaba fa innal kalam kasahmi fala budda min taqwimihi bit ta'ammul qabla kalam hatta yakuna musibah. Jadi para santri atau para jamaah ini senang diminta untuk senang mengamati atau memikirkan satu pelajaran, satu bab, ya, pelajaran yang terutama sukar dipahami, yang harus membiasakan hal itu. Kita disuruh untuk ulang-ulang itu. Salah satu pembahasan ini agak sulit nih. Ini kayaknya misalnya tentang tahajud, kenapa susah banget bangun. Ini mata kalau lagi subuh susah banget bangun. Itu tuh dibahas aja lagi, ulang lagi. Padahal mah intinya mau di setan. Setannya lu pelihara. Mau tidur kagak berdoa. Yang ada abis ngomongin orang, yang ada abis ngelihat barang-barang kotor di HP, yang ada lupa zikir sama Allah. Waktu dia menghilangkan jiwanya dari kesadaran, kan dirinya kan hilang sadar tuh waktu lagi. Cuma pas lagi penutupan itu lupanya ke bawah nafsu kita sendiri yang bikin lupa itu. Banyak yang gitu, banyak. Iya, kita juga masih diuji yang ngomong. Jangan sampai hal-hal yang kayak begitu itu melupakan. Itu bab-bab yang sering harus dibahas. Mana sih Ustaz mau bangun tahajud biar bisa? Gimana sih bangun subuh biar enteng, biar gampang? Ini salah satunya ya kagetin diri kita. Kagetin untuk ngebentak bahwa ini adalah setan. Bahwa rahmat Allah yang paling luas ingin memberikan pintu surga dunia dan isinya itu ada di waktu itu. Dan akhirnya kita kegentak sendiri. Ya Allah, masa mau dikasih pintu kenikmatan kita nggak mau? Ini setan yang pengen gangguin nih. Gitu. Bangunin anak istri juga. Salah satunya kalau kita nggak ngebangunin, nggak sigrah, tuh anak masukin kita ke neraka, nyiprat-nyipratin hawa neraka. Biar kata dia susah dibangunin, bangunin, siram. Apa iya gara-gara sayang kita kagak lah kebolak itu namanya? Iya. Iya, nggak masuk apa namanya kalau sekarang nggak masuk firman. Sekarang kan kalau ngomong dibolak-balik tuh bahasa. Jadi hil yang mustahil. Aku cinta sama anak istri, sayang sama dia, tapi nggak dibangunin subuh. Ini kan bahaya sebenarnya. Jadi kasihan intinya diemin dia disiram sama api neraka. Intinya juga kena zalim. Kena ruangnya itu, bahkan kita yang kena hisab. Ya, ini salah satunya juga yang harus dibiasakan itu yang tadi. Ya, hal-hal yang sulit kita bahas, hal-hal yang selalu menimbulkan satu fenomena kehidupan ini, walaupun sering di hadapan kita itu terdapat, itu dibahas lagi, apaan dikaji lagi. Ya kayak tadi sering dikaji. Banyak fenomenanya itu banyak sebenarnya yang menimbulkan kita semangat, yang menumbuhkan kita itu punya clue sendiri, punya kunci-kuncian. Dan karena banyak orang itu mengerti setelah dia memikirkan satu bab yang tadi dianggapnya. Oleh karena itu ta'ammulu yudrik, maka dikatakan perhatikanlah niscaya kamu akan mengerti. Jadi disuruh dengan perhatian itu kita akan mengerti. Makanya besok nih kalau sholat Jumat, coba khusyuk untuk mengerti apa yang dirisalahkan sama khotib. Mikir itu akan mengerti. Kalau kita nggak pakai mikir, gimana mau ngerti? Pikirannya kagak dipakai, nggak dijalanin, cuma kuping aja dengerin kayak kebo. Kebo kan gitu, denger aja. Kalau nggak digubrak dia kagak jalan. Kebo itu kan mikirnya dikit. Ada rumput lapar baru dia. Masa kalah sama kebo? Dia ngeliat rumput hijau tuh baru dideketin. Nah kita ngelihat ada kenikmatan yang Allah beri, kita ogah mau nyamperin, kan aneh. Tuh. Jadi sebelum kita bicara, sebelum kita ngomong santri atau jamaah ini juga dianjurkan untuk berpikir dulu, ya supaya ucapannya benar, karena ucapan itu bagaikan anak panah, ya. Al-kalamu kasahmi fala budda min taqwimihi bit-ta'ammul. Jadi dia karena dia seperti bagaikan anak panah, oleh itu harus
diluruskan dan dipikirkan dulu sebelum berbicara agar nggak sampai apa yang kita bahas itu salah. Jadi kita pikirin apa kira-kira yang kita ucapkan itu menyinggung perasaan orang, menghasilkan apa buah yang baik apa kagak. Pikirin. Ada orang yang spontannya baik. Kenapa sih Ustaz kalau aja orang-orang alim atau orang habaib spontannya itu kok kayak nggak mikir, kok kayak bener aja. Ente nggak tahu sepanjang perjalanan ibadah dia itu tafakkur. Apa yang dia pikirkan karena takut sama Allah. Nggak mau tuh ucapan-ucapan karena nafsu. Makanya disuruh nanya. Ya, ahli dzikri. Pas ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Kalau ente nggak tahu. Karena orang-orang ahli zikir, orang-orang alim itu sebelum ente tanya dia udah memikirkan bagaimana perilaku ini yang kira-kira dimurkai sama Allah apa kagak. Dia bakal pikirin sebelum ente tanya. Kok pas lagi ente tanya spontan keluar, nggak lama-lama banget mikirnya. Karena sepanjang kehidupan, sepanjang tafakurnya dengan ilmu, sepanjang pembahasannya, sepanjang belajarnya, semua dikategorikan takut karena Allah dan mengharap ridha Allah. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, kita dituliskan orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian. Ya. Kita ingin mardhatillah, kita mengharapkan ridho dari Allah, pengen bergaul kepada orang-orang yang baik, pengen dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin.